Halo yang ganteng yang cantik, balik lagi di iMusic, informasi Informasi dan dan music. music. Cakep kan? Iya. Cakep. Suaranya juga agak-agak berat gitu ya. Iya. Memang penyiar zaman dulu begitu ya. Begitu. Oh, Zaman dulu ada konteks zaman dulu dia ya. emang tua kan. Iya, Jadi memang. memang Iya. teman-teman di rumah tuh pada sudah tahu. Aku tahu awal-awalnya muji suara penyiar zaman dulu gitu. Heeh. Tapi pas dengar suara nyamuk kena alat tadi, kikik juga ternyata. Ayam. Langsung cempreng gitu ya. Langsung beda ya. Heeh. Oke, seperti halnya nyamuk tadi ya, dia Aduh. tercetus kena alat buat pembunuh nyamuk, cepas. Oh gitu. Oke. Nah kalau Meledak langsung ya. Nah ini dia, siapakah yang mencetus dan juga meledakkan ruang bisnis Pak? Ya kalau yang mencetusnya tadi berlima tadi, tapi kalau tercetusnya sendiri itu sebenarnya karena ya itu tadi saya sama Yusuf tuh kepikiran, sama teman-teman yang lain tuh juga kepikiran gimana ya cara ngebangun anak-anak mahasiswa ini untuk belajar bisnis, dan mereka belum punya tempat atau wadah untuk belajar bisnis yang terutama yang benar-benar dihadapkan dengan situasi lapangan. Kebanyakan yang diajarkan adalah sama teman-teman yang lain pasti teori, sedangkan kan yang mereka butuhkan adalah kejadian ya praktek. Ketika mereka teori terus didampingi dengan praktek, mungkin bahkan bisa survive lah dengan usaha mereka. Ruang bisnis sendiri sudah volume 3. Wow. Jadi sudah ada sekitar 120 orang yang masing-masing kan kita bagi 4-5 grup mereka. Oke. Jadi udah lumayan banyak juga sih ruang bisnis sendiri. Dan akhirnya mereka buka usaha sendiri. Iya, betul. Wow. Mereka buka usaha, ada yang sampai karena mereka kan ada yang jauh-jauh ya, bukan cuma di Unmul, tapi kadang-kadang ada yang dari IAIN seberang. Akhirnya mereka buka di Lojana, mereka buka ini, dan memang kita mengajaknya usahanya juga bukan yang harus seperti apa, tapi lebih kayak yang dibutuhkannya seperti apa sama masyarakat sekitar mereka. Jadi itu yang gampang diterima oleh orang sekitar. Jadi itu yang cepat juga mereka akhirnya oh iya kak, akhirnya punya penghasilan sendiri dari mereka sendiri. Seperti itu sih. Oke, emang kalau kita ikutan ruang bisnis ini belum kita tanya nih, itu berbayar? Lebih ke investasi tadi sih. Oh, Udah kan kalau lupa tadi. saya ampun. Dan Kelihatan 300.000 umurnya. Betul, dia pelupa ya kan. Jadi daftar investasinya maksudnya berapa banyak? 300.000. 300.000 doang. Itu lebih ke dapat ya? untuk beli affordable banget. dapat baju Oke. sama 3 bulan itu? Jurnal, Iya, ini 300.000 bukan. jurnal sama buku saku. Murah banget loh. Iya. Ya mungkin di luar sana banyak yang lebih berbayar lebih tinggi, apalagi dengan sekarang ada kelas jum dan segala macam. Beda-beda pasti harganya. Nah, mungkin kalau kita lebih ya udah keseluruhan 300, dan bahkan mereka ketika mereka lulus, ketika mereka bisa pitching ke kami bisa investor ke mereka. Waduh. Ya, makanya kita Jadi ada timbal baliknya juga betul. kan. Ketika mereka usahanya bagus nih, Ya. ayo pitching ke kami bagus nggak? Nah, kalau Oke, yang oke, bagus oke. kita bisa bantu support. Invest bareng gitu. Misalnya aku buka Coffee FM Radio. Waduh. Masih di situ? Masih. Oh, iya. Datang ke Bapak, Pak, saya ada ini Pak. Ini konsepnya begini. Oke. Nah, kalau Bapak tertarik, pitching itu masuk. Bisa menginvest juga. Bisa menginvest. Bisa salah satu dari kami berlima atau kami berlima langsung support. Gitu. Ada nggak sih pernah kayak kamu tiba-tiba mengakuisisi? Enggak sih, Oh, enggak ada. kami memang sengaja untuk investasi juga. Nah, sekarang juga di sini tuh banyak investasi Bodoh. orang yang real investasi Betul. sama real invest sama enggak. Maksudnya Maksudnya gimana? beda sih antara peminjam modal sama real invest. Kalau real invest kita udah harus ngerti bahwa bisnis itu pasti bisa jatuh. Oke. Nah, ketika real invest biasanya orang itu ketika jatuh ya udah itulah bisnis gitu. Jadi kayak teman-teman memang diajarkan, kayak tim saya juga ya udah kita hanya menjadi real invest. Ketika memang itu rugi atau tutup bangkrut ya itu Hilang juga tuh. hilang. Logo Kalau peminjam gitu ya. modal berarti kan harus dibalikin Ada modalnya. benar. Oke. Itu yang harus teman-teman tahu. Monggo Nyanda. Kalau selama menjadi pebisnis nih kak, maksudnya tuh enak nggak sih? Ada suka dukanya nggak sih? Enak. Gitu. Makanannya enak. Iya makanannya enak, ini aja enak, ya kan? Gimana? Apa ya? Ya enak nggak enak sih. Maksudnya nggak enaknya ketika memang kita salah sedikit jadi omongan. Maksudnya dalam artian kayak gini aja, kayak bentuk mengajarkan sesuatu beda dengan pemahaman orang, itu dianggap udah nggak enak. Tapi kalau untuk dari bisnisnya seperti apa ya, ketika bangkrut itu nggak enak. Tapi dari situ ya itu tadi untuk macu juga atau nyambuk saya untuk gimana caranya ini bisa lebih baik lagi untuk usaha berikutnya, kayak gitu sih.
Oke, Pak, kalau ngelihat dari kita balik ke Samarinda lagi, kalau ngelihat kayak demografi, geografis Betul. di Samarinda, kebanyakan suka yang seperti apa sih Pak? Anak-anak nongkrong Samarinda, gitu. Iya. Kalau menurut Bapak? Itu tadi udah disebut sih. Apa sudah Samarinda demografis atau anak-anak mudanya lebih ke suka nongkrong. Oke, ya suka nongkrong. Oke. Iya. Kalau untuk makanan dan minumannya deh. Ada spesifikasi Iya. khusus gitu Kan nggak? alasan kalau aku sendiri, alasan untuk nongkrong pertama aku suka makanannya. Iya. Ya, murah, minumannya enak. enak. Terus musiknya ada. Hmm. Wah, ruangannya enak gitu, Pak. Ya, hampir semua menjawab itu sih. Sama ya? Iya. Pas sama Dan dia. memang kan kalau di TR sendiri memang tidak terlalu berisik, memang tidak ada Live music. live musik. Memang sesekali kayak event-event tertentu kita bikin, tapi kalau untuk sehari-hari tidak. Jadi lebih kayak musik-musik lagu dan segala macam. Terus kalau dari makanan dan minuman ya ujung-ujungnya sekarang ekonomis ya. Ekonomis. Jadi lebih harganya lebih murah. Iya. Dan terjangkau untuk kantong mereka masing-masing. Dengan yang kejadian sekarang banyak PHK dan segala macam, akhirnya carinya yang ekonomis. Dan kalau tempat ya pasti Instagramable sih. Instagramable bukan harus yang bagus bagaimana, tapi bagaimana itu bisa jadi sebuah konten sih. Ketika mereka foto kayak di sini ada tulisan tempat rahasia, terus ada quote-quote atau ada tempat-tempat yang didesain bagus, seperti itu aja sih. Secara nggak langsung kalau misalkan dia foto terus di-upload ke Instagram mereka, terus secara nggak langsung branding juga Kak ya. Iya betul, Iya sih. branding dan jadi promo juga buat kita. Bener. Promo gratis. Tadi kan orang kalau ngeliat ini tempatnya bagus nih di mana gitu, pasti udah Betul. datangin foto juga gitu kan. Betul, belum lagi kan ketika mereka post, mereka nge-tag juga kan. Benar. Bagus. Jadi Itu sih. branding Iya. juga secara nggak langsung. Kalau ini Pak, kan aku anak ekonomi juga ya, Oke. lulusan ekonomi juga. Ada Oke. yang namanya 4P. Oke. Ya, produk, place, kemudian Promotion. sama cukup balik price dulu, Price dulu. baru promotion. Nah, kita ngomongin tempat Pak, seberapa penting sih tempat atau juga lokasi suatu usaha gitu Pak, biar bisa berkembang? Saat Kan ini- nggak sembarangan dong Bapak pilih sepatu tempat Betul. dong ya. Nggak mungkin kita TR tiba-tiba buka di samping pom bensin yang sepi banget, nggak ada ini. Mungkin. Siapa yang mau datang gitu Iya. ya kan? Ya, tempat sebenarnya memang nomor satu sih ketika buka usaha. Tapi bukan berarti tempat yang harus mahal juga atau tempat yang harus besar juga. Tergantung usahanya seperti apa. Oke. Kayak misalnya kafe, memang ini kita lihat tempatnya bagus di sini. Tapi kalau ketika saya mau buka tadi usaha saya Jack Crispy, nggak mungkin saya harus sebesar ini tempatnya. Oke. Oh ternyata saya di pinggir jalan tapi yang di kampung-kampung, karena memang mereka yang lebih butuh. Gerobak sama malah ada yang meja aja sama etalase gitu. Seperti itu. Jadi memang tergantung segmen apa yang kita jual juga. Karena bahayanya ketika itu saya jual ayam crispy tapi saya desain bagus dengan kontainer bagus, itu memfilter orang untuk belanja. Benar, Masih kayak- defense kan orang. Orang tuh kayak khawatir pasti harganya Mahal mahal nih. Setuju. gitu Akhirnya ke situ kan. Pasti ada STG-nya tuh. Pasti disapuk terus kan. Nah terus kalau misalkan kan kakak ini adalah salah satu pejuang bisnis nih ibaratnya gitu kan. Waduh. Juga jadi ada membuka ruang bisnis Iya, gitu bener. kan, pendidikan bisnis lah buat teman-teman yang membutuhkan. Nah mungkin bisa kakak nih sharing buat teman-teman di rumah, tips-tipsnya tuh apa gitu. Oke. Tipsnya sih sebenarnya kalau untuk bisnis jangan takut untuk mulai sih. Karena kalau nggak dimulain ya nggak bakal ada hasilnya tadi. Oke. Terus semua atau bisnis itu semuanya bisa dilakuin. Oke. Apa aja. Tapi tetap dari situ kita evaluasi kekurangannya apa. Dari situ kita bisa berkembang dari masalahnya apa. Terus yang terakhir sih ya action. Intinya semua usaha kalau nggak di action nggak bisa Eksekusi apa-apa. itu yang paling penting ya. Oke, satu pertanyaan lagi yang selalu menghantui pikiranku. Waduh, dihantui. Selama ini sebagai suatu ini aku kan tipe masih pegawai sampai saat iya. sekarang ya. Bangun pagi siaran, tidur jam 9 jam 10. Nah, kalau Bapak waktu istirahat itu seperti apa sih Pak? Para usahanya aku bingung kayak gitu. Benar. Nah itu sih. Apalagi usaha kan banyak banget. Iya dong. Gede Iya, banget, iya, gede iya. banget. Iya, itu sih banyak malah saya pengen menampik bahwa banyak orang yang selalu bilang, si pengusaha itu usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan.
sebenarnya nggak bagus. Oh, gitu. Bukan nggak bagus, tapi lebih nggak kayak gitu kok sebenarnya. Malah pengusaha itu tidur aja mikir. Bener. Tidur aja mikir. Jadi, Mau tidur aja pasti mikir, dan tidur itu pun pasti pemikir apa ya buat berkembangnya usaha itu. Karena terus harus apa ya berkembang, Inovasi dan terbaru evaluasi apa terus lagi, masalahnya gitu. apa nih, kok bisa segini penghasilan saat ini, apa terus berkembang. Akhirnya kalau saya bilang tidurnya sebenarnya sama aja, cuman tidur pun kamu berpikir. Wow. Iya itu sih. Totally 8 jam juga sama. Kurang. Wow. Gitu tuh. Iya. Usahanya banyak nih. Kurang Iya sih. gimana dong, harus mikirin semuanya kan. Itu sih, jadi memang ya, tapi kan mungkin balik lagi hasilnya juga. Betul ya. Usahanya banyak, mikirnya banyak, usahanya banyak, tidurnya kurang, duitnya banyak. Iya. Amin. Terima kasih Bang Hen. Siap. Ya, Sama sudah Anda mau nanti. berkunjung. Kita yang yang berkunjung. berkunjung. Sudah mau direcokin di sini. Iya, Tempat berbagi rahasia. tips juga buat teman-teman di rumah. Betul. Oke. Ada satu quote nggak Pak yang pegangan dalam hidup kamu? Aku tuh ngeliat di sini nih bagus. tuh. Banyak quotes-quotes Iya, gitu kalau kan. hidup Banyak hidup, sih bagus quotes bisa di sini. hidup. Kalau Iya. Salah satu yang difavoritin. Iya. Biar kayak Om Deddy juga gitu. Oh nggak banyak sih, sebenarnya sudah berapa kali saya, itu salah satu apa ya quote yang saya selalu tekankan tadi. Apa tuh? Berapa kali saya ulang sebenarnya. Waduh. Usaha itu ya dilaksanakan sama Oh, kayak yes. yang saya panutin yang memang bisa dino. Mantap, keren. Oke, terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Minumannya juga, kita juga ada makanan di sana. Endolita. Akan kita sikat sudah Siap. manggil-manggil kayaknya ini ya. Betul. Oke, seperti biasa kita ngingetin jangan lupa follow IG dan juga subscribe YouTube-nya Subscribe. Ainus Kaltim, alright? Iya. Gitu. Dan untuk anak band ataupun juga kamu para ya pengusaha juga ya, para wirausaha lokal Samarinda yang pengen kita temuin, kita Betul, recokin kita juga. ngobrol bareng-bareng Betul. gitu kan, boleh. DM aja miminnya di mana sekali lagi? Di Ainus Kaltim. Ya, @ainuskaltim. Akhirnya saya pemilik akun Instagram @naldirvanda. Dan saya pemilik akun @nina marsika. Dan saya pemilik akun Enrivery. Wih, pamit undur diri di iMusic. Informasi dan Music. Bye-bye. Bye. Oke, ngombe. Nah. Oke, tunggu ya.